Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa memergoki pegawai pajak berolahraga di jam kerja saat menggelar sidak kantor Ditjen Pajak. Sebelumnya Purbaya juga mengancam memecat pegawai Kementerian Keuangan apabila ketahuan nongkrong di kafe saat jam kerja. Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa melakukan inspeksi mendadak ke kantor Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Jumat pagi. Kedatangannya tanpa banyak pengawalan mengejutkan para pegawai. Situasi menjadi kikuk saat Purbaya berhenti di salah satu ruangan dan menyaksikan sejumlah pegawai perempuan sedang berolahraga pound fit. Selanjutnya, Purbaya juga menelepon call center di Jen Pajak. Ini dengan Bapak siapa saya berbicara? Bapak Purbaya, Mbak. Dengan Bapak Purbaya, ada yang bisa bantu. Belakangan, Purbaya memang kerap mengecek langsung kegiatan para pegawainya. Ia bahkan mengancam akan memecat pegawai yang ketahuan nongkrong di jam kerja. Terima kasih masih di Sindo Malam. Pemirsa, keributan terjadi saat rapat dengar pendapat terkait kasus dugaan malpraktik menewaskan Mursiti 62 tahun usai menjalani operasi di Rumah Sakit Hustin Rengas Dengklok. Keributan memanas terjadi antara Kepala Dinas Kesehatan Karawang dan pihak Forum Karawang Utara yang mengatasnamakan keluarga korban. Kericuhan pecah saat rapat dengar pendapat Komisi 4 di Gedung Paripurna DPRD Karawang, Jawa Barat membahas dugaan kelalaian medis Rumah Sakit Hustin Rengas Dengklok Karawang. Kepala Dinas Kesehatan Karawang yang terpancing emosi saat dicecar hasil investigasi terkait kasus meninggalnya Mursiti disambut amarah dari pihak keluarga korban. Sejumlah peserta RDP yang hadir berusaha menengahi dan melerai. Namun keributan semakin memanas saat Kepala Dinas meninggalkan tempat duduknya. Terkait insiden ini, Kepala Dinas Kesehatan Karawang meminta maaf. Dirinya menegaskan hasil penelusuran tim medik masih dalam proses dan belum bisa dipublikasikan secara lengkap. Mohon maaf bisa sampai kepancing sampai karena dalam artian dikejar terus masalahnya. Gitu. Saya sebenarnya lebih senang tadi lebih baik skors dulu, informal dulu lah dan sebagainya, dan menyiapkan juga untuk sebagai tadi kalau yang diminta hasil investigasi bagaimana yang paling kita akan sampaikan yang bentuknya resume dulu ya dok ya. Ada mispersepsi ya, miskomunikasi antara pemohon dengan pihak Dinas Kesehatan karena pada hari ini tidak bisa menghadirkan laporan audit investigasi sehingga kami Komisi 4 DPRD Kabupaten Karawang memutuskan untuk dipending. Buka terang-terangan, astagfirullahaladzim. Sebelumnya seorang lansia bernama Mursiti warga Kabupaten Bekasi, Jawa Barat meninggal dunia usai menjalani tindakan operasi bisul pada Sabtu 11 Oktober 2025. Dugaan malpraktek muncul setelah beredar video ditemukannya gulungan kain kasa di belahan perut bagian bawah saat prosesi pemandian jenazah Mursiti. Dari Karawang, Jawa Barat, Rudi Setiawan, iNews melaporkan. Puluhan siswa SMP dan SMA di Purwakarta, Jawa Barat mengalami keracunan usai menyantap nasi kotak di acara parade drum band Gebiar Merah Putih. Kurangnya fasilitas di puskesmas membuat para korban dirawat di lantai. Puluhan siswa SMP dan SMA Negeri 1 Maniis, Purwakarta terpaksa dilarikan ke puskesmas dan rumah sakit usai mengalami mual, muntah, meriang, dan diare. Hingga Senin sore, jumlah korban mencapai 51 pelajar dan 7 orang wali murid di mana 6 diantaranya dirujuk ke RSUD Bayu Asi. Banyaknya pasien membuat tempat rawat di puskesmas penuh. Korban terpaksa dirawat di aula, ruang apoteker, hingga lorong puskesmas.
Dugaan sementara, pelajar ini keracunan nasi kotak yang dibagikan oleh koordinator acara parade drum band Gebiar Merah Putih yang digelar di pusat kota Purwakarta, Jawa Barat. Ini diduga karena anak-anak yang lain setelah memakan makanan yang disediakan oleh catering, saya tidak tahu ya di mana letaknya, akhirnya terjadi seperti ini. Untuk mencari penyebab pasti dari keracunan ini, pihak Dinkes masih menunggu hasil pemeriksaan laboratorium. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan Saputra, iNews melaporkan. Sejak dimulai pada Januari lalu, makan bergizi gratis yang menjadi program unggulan pemerintahan Prabowo Gibran telah menyalurkan total 1,4 miliar porsi kepada 36,2 juta jiwa penerima manfaat. Pemerintah masih optimis tahun ini bisa mengejar hingga 82,9 juta penerima manfaat. Makan bergizi gratis, MBG, menjadi salah satu program unggulan pemerintahan Prabowo Subianto, Gibran Raka Buming Raka. Program ini sebelumnya terus digaungkan Presiden Prabowo Subianto sejak kampanye Pilpres tahun 2024 lalu. Presiden Prabowo menyebut program MBG bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui akses gizi yang lebih baik. Sejak berjalan secara bertahap pada 6 Januari 2025, MBG telah menyalurkan total 1,4 miliar porsi kepada 36,2 juta jiwa penerima manfaat. Sementara jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG untuk program MBG terus bertambah. Data per Oktober 2025 menunjukkan bahwa 10.681 SPPG telah beroperasi di seluruh Indonesia untuk menjalankan program MBG. Badan Gizi Nasional optimis program makan bergizi gratis bisa terrealisasi sesuai target pada tahun 2025. BGN kini fokus mengejar hingga 82,9 juta penerima manfaat. Kita kejar 82,9 juta, mudah-mudahan tercapai. Tapi kita optimis lah ya, walaupun mungkin mentok-mentoknya 70 juta begitu, tapi itu sudah akan melebihi pagu yang 71 triliun. Badan Gizi Nasional juga terus mengevaluasi dan membenahi sejumlah kekurangan dan kendala dalam program makan bergizi gratis. Tim Liputan iNews melaporkan.